Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rudianto. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang waras ilmiah. Jangan heran kenapa saya tiba-tiba menyampaikan permasalahan bahasa. Ini sebetulnya bahan ini saya sampaikan dalam rangka perkuliahan bahasa Indonesia. Baik, untuk memperjelas pembahasan pada hari ini, saya akan menayangkan sebuah slide. Ini disampaikan, waras ilmiah ini disampaikan dalam rangka perkuliahan di Stikes Muhammadiyah, Cirebon tahun 2020. Baik, sebagai pendahuluan kita harus memahami apa sih waras ilmiah. Sebelum ke waras ilmiah, kita harus paham dulu waras bahasa, karena ini nanti akan nyambung antara waras ilmiah, di dalamnya adalah waras bahasa, kemudian nanti slide berikutnya, pada video berikutnya saya juga akan membahas tentang ragam bahasa. Waras ilmiah ini salah satu dari ragam bahasa. Waras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Atau mungkin bisa dikatakan bahwa waras bahasa itu akan muncul ketika ada komunikasi atau ketika bahasa itu dipakai. Ketika bahasa dipakai, kapan bahasa itu dipakai, di mana, dengan siapa, situasinya seperti apa, maka akan memunculkan waras bahasa. Lalu, apa yang dimaksud dengan waras ilmiah? Ini ada batasan. Kita harus bedakan, karya tulis ilmiah bukan karya ekspresi diri. Kenapa begitu saya tekankan ini? Sebab jelas perbedaannya. Kalau karya ekspresi diri itu lebih mengedepankan perasaan, lebih mengedepankan imajinasi, sementara hal itu tidak ada dalam karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah itu lebih mengedepankan fakta, lebih mengedepankan data. Sesuatu hal yang sebenarnya. Jadi kata-kata yang berbau perasaan dan imajinasi itu jauh dari karya tulis ilmiah. Jadi karya tulis ilmiah merupakan hasil rangkaian fakta yang berupa hasil pemikiran, ya, fakta yang berupa hasil pemikiran, fakta yang berupa hasil gagasan, fakta yang berupa hasil peristiwa, peristiwa juga bisa masuk ke dalam karya tulis ilmiah, fakta yang berupa hasil gejala, fakta yang berupa hasil pendapat. Jadi tidak ada yang namanya hasil imajinasi, hasil berimajinasi, hasil perasaan yang itu karya tulis ilmiah. Nah, tentu saja dengan demikian pengarang itu bukan penulis. Ini mungkin kata-kata ini cukup sederhana, tapi memiliki makna yang sangat dalam. Pengarang itu bukan penulis. Mengapa pengarang bukan penulis? Karena yang namanya mengarang itu siapa orang bisa. Anak SD mengerjakan soal matematika yang harusnya dia isi dengan angka-angka dan sebagainya, tapi kemudian dia tidak bisa menjawab soal itu, maka dia berkata ketika menjawab, sudahlah jawabannya ngarang saja. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena memang dia menjawab bukan berdasarkan hasil fakta-fakta dan data yang ada, tapi hasil dari mengarang. Orang Cirebon bilang itu, wis ngarang belah, konon. Dan yang seperti itu bukan penulis, ya, karena penulis itu kaitannya dengan fakta dan data. Sehingga sebuah karya itu dikatakan sebuah karya tulis apabila memiliki persyaratan. Apa saja persyaratannya? Yang pertama, menyajikan fakta objektif, fakta yang sebenarnya. Bukan hasil perasaan, bukan hasil imajinasi, bukan hasil hayalan. Secara sistematis, berurutan, jelas urutannya, pendahuluan, isi, penutup. Tidak bisa ujuk-ujuk penutup dulu. Atau menyajikan aplikasi hukum alam. Apa hukum alam? Hukum alam itu selalu ada hubungan sebab dan akibat. Kalau kita melakukan ini, nanti akibatnya akan itu. Itu pasti. Kalau hari ini ada siang, maka nanti akan ada malam. Gitu.
Kalau saya loncat, maka pasti saya akan ke bawah kalau dari atas. Kalau saya menyimpan benda di atas atau benda cair di atas, kemudian saya sediakan selang, maka benda cair itu akan mengalir ke bawah. Itu hukum alam. Pada situasi yang spesifik. Mengapa pada situasi yang spesifik? Ingat, dalam karya tulis ilmiah itu ada bidang-bidang tertentu. Bidang kesehatan akan berbeda dengan pendidikan. Bidang pendidikan akan berbeda dengan bidang bahasa. Sehingga spesifik sekali. Seperti itu. Bahkan pada bidang kesehatan pun mungkin ada spesifik yang lainnya. Kebidanan dengan farmasi juga berbeda. Seperti itu. Yang kedua, ditulis secara cermat. Hati-hati. Gunakan ejaan. Gunakan pilihan kata yang tepat. Tepat. Ya, ditulis secara cermat, hati-hati ejaannya. Pilihan katanya tepat. Jangan menimbulkan makna yang membingungkan. Yang berikutnya ditulis secara benar. Harus benar, jangan bohong. Jangan bohong, harus jujur. Benar, jujur. Terutama jujur ini sekaitan dengan rujukan dan kutipan. Karena ketika kita membuat karya tulis ilmiah, karena sekarang musimnya copy paste, kita ambil tanpa menyebutkan dari mana kita ngambilnya. Karena ngambilnya berdasarkan menurut pendapat ini dalam buku ini, padahal bukunya belum kita baca, itu kesalahan yang besar. Harusnya apa yang kita katakan? Menurut ini dalam buku ini, dalam linknya apa kalau kita copy dari internet? Harus jujur. Jangan ngakui pendapat orang lain sebagai pendapat kita. Itu plagiat namanya, bisa kena sanksi. Dan tidak bersifat terkaan. Jadi kata mungkin, kata sepertinya, itu nggak ada. Kayaknya itu nggak ada. Kenapa? Karena itu sifatnya terkaan. Yang ketiga harus disusun secara sistematis. Tadi sudah dibahas sedikit di atas. Sistematis. Pendahuluan, isi, penutup. Masih seperti itu. Tidak bisa penutup di awal. Pendahuluan, isi, penutup. Pada dasarnya apapun tulisannya akan seperti itu. Kenapa ada beberapa bab? Ya mungkin karena pendahuluannya cukup dari latar belakang sebagainya, kemudian karena isinya banyak, maka dibagi-bagi lagi. Ada landasan teori, ada metodologi, ada pengumpulan data, ada pengolahan data, ada analisis data, kemudian ada penutup berupa kesimpulan dan saran. Jadi pada dasarnya isinya adalah pendahuluan, isi, sistematis seperti itu. Yang keempat, menjanjikan rangkaian sebab akibat. Tadi hukum alam itu menyajikan rangkaian sebab akibat yang mendorong pembaca menarik kesimpulan. Karya tulis yang baik itu yang seperti itu. Ketika seorang pembaca membaca karya tulis ilmiah, maka dia akan sudah memiliki kemungkinan kesimpulan ke sananya. Membaca pada bagian awal nanti, oh kayaknya kesimpulannya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Artinya kalau tidak seperti itu berarti ada kesalahan dalam karya tulis kita. Sebab rangkaian sebab akibat yang mendorong membaca menarik kesimpulan. Jadi ketika kesimpulannya, oh iya benar ternyata begini kesimpulannya. Jadi pembaca itu akan mengatakan, oh pada bagian akhir. Kenapa? Karena pada dasarnya dia sudah memiliki kesimpulan. Yang berikutnya yang kelima, mengandung pandangan yang disertai dukungan pembuktian berdasarkan suatu hipotesis. Pandangan itu disertai oleh dukungan pembuktian berdasarkan suatu hipotesis. Jadi jangan pandangan yang tidak ada pembuktiannya. Pandangan yang tidak didasarkan terhadap sebuah hipotesis, itu nggak bisa. Itu bukan karya tulis. Jadi pandangan saya boleh, tetapi harus ada pembuktian, dukungan pembuktian dari hipotesis. Siapa? Orang yang sudah membuat karya tulis sebelumnya. Orang yang sudah melakukan penelitian sebelumnya. Orang yang sudah melakukan uji coba. Orang yang sudah melakukan percobaan sebelumnya. Jadi pandangan-pandangan yang kita sampaikan itu harus mendapatkan atau didukung dengan pembuktian berdasarkan suatu hipotesis. Yang berikutnya ditulis secara tulus dalam hal fakta. Ini yang sering terjadi ini. Ditulis secara tulus dalam hal fakta. Maksudnya apa? Maksudnya kadang-kadang begini. Ketika kita menulis sebuah karya tulis ilmiah, kita mendapatkan data
tapi ternyata data itu kemudian melemahkan sebuah organisasi, melemahkan sebuah profesi, melemahkan sebuah lembaga, agak bingung menuliskannya. Agak takut menuliskannya, nggak tulus seperti itu, karya tulis gagal sebetulnya. Sampaikan saja apa adanya. Kita harus punya keberanian. Yang penting justru di situ kita tidak bohong. Kita harus tulus saja. Atau umpamanya ternyata fakta yang mengatakan bahwa hipotesis saya ditolak, sudah sampaikan saja seperti itu. Nggak usah namanya data itu, fakta itu diluruskan, diolah, kemudian diarahkan sehingga hipotesis benar, nggak perlu. Berikutnya pada dasarnya bersifat ekspositoris yang terakhir. Bersifat ekspositoris. Ekspositoris itu artinya memaparkan, menjelaskan. Jadi karya tulis ilmiah itu bersifat menjelaskan. Artinya ketika pembaca karya tulis ilmiah setelah selesai membaca, dia tidak mendapatkan penjelasan apapun, tidak mendapatkan pemaparan apapun, arti ada yang salah dalam karya tulis tersebut. Sebab sifatnya itu menjelaskan. Ya, kecuali kalau yang membacanya memang beda bidang ilmu, itu mungkin lain soal. Sebab biasanya orang yang membaca karya tulis ilmiah itu adalah orang yang memang sebidang dengan apa yang dia baca. Nah, sebetulnya karya tulis ilmiah itu sebelum kita baca secara dalam juga bisa kita kenali dari apanya, dari bahasanya. Begitu kita lihat, kita baca sepintas, oh ini karya tulis ilmiah. Dari apa? Dari bahasanya. Satu, harus tepat dan tunggal makna. Tidak remang nalar atau mendua makna. Tidak memiliki makna ganda. Hati-hati. Karya tulis ilmiah itu harus menyampaikan, kalau ingin menyampaikan A, ya sampaikan A. Makanya jangan menggunakan bahasa yang berpanjang-panjang, bertele-tele. Kalau ingin menyampaikan, ini saya pegang sebuah kertas, kalau umpamanya saya ingin mengatakan kertas ini putih, ya sudah sampaikan saja kertas ini warnanya putih. Tidak usah bingung. Sehingga tidak menimbulkan makna ganda, harus tunggal maknanya. Tidak remang nalar. Tidak juga mendua makna. Yang kedua, harus secara tepat mendefinisikan setiap istilah. Tepat mendefinisikan istilah. Supaya tepat mendefinisikan istilah, ambil dari kamus, ambil dari ensiklopedia. Harus tepat mendefinisikan setiap sifat, setiap pengertian. Pengertian nggak dalam kamus, ambil dari referensi yang ada. Supaya tepat mendefinisikannya. Jangan menggunakan definisi yang tidak ada dasarnya. Agar tidak menimbulkan kerancuan dan keraguan. Kalau nggak jelas dasarnya, nanti orang ragu, ini benar nggak sih definisinya? Gitu. Ya. Yang ketiga, harus singkat, berlandaskan ekonomi bahasa. Jadi nggak usah bertele-tele menulisnya. Tidak usah kesana kesini. Seperti tadi, supaya tidak menimbulkan makna macam-macam, sudah. Cukup kalimat yang pendek-pendek saja. Gitu. Ya. Sehingga tidak ada yang namanya bahasa-bahasa yang ditambah-tambahkan supaya makin tebal, nggak ada. Karya tulis ilmiah itu ukurnya bukan tebal. Tapi karya tulis ilmiah itu syarat-syaratnya terpenuhi, selesai. Nggak usah bertebal-tebal. Saya pernah membaca tesis dari Unpad, dia lulusnya cum laude. Jumlah halamannya hanya 76 halaman. Itu tesisnya membahas tentang daluan. Lupa saya siapa itu tesisnya. Hanya 76 halaman. Dan dia mendapatkan nilai cum laude. Jadi bukan tebalnya, tetapi memang isinya yang paling. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita nanti akan lanjut pada pembahasan yang berikutnya setelah ini, yaitu ragam bahasa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.